Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tuqbarul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maut. Wassalawatullahi wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurun nas lam yashkurillah. Shadaqallahu azim wa shadaqar rasulun nabiyul karim. Yang saya hormati Bunda Yuni beserta keluarga besar Azikro, yang saya hormati Bunda Lia, yang saya hormati Ayah Tritam Tomo, yang saya hormati Kiai Haji Sobri Lubis yang baru saja menyampaikan mawidah hasanah kepada kita. Perjuangan beliau luar biasa, masya Allah, alhamdulillah. Ini pelajaran buat kita semua bahwa betapa banyak yang harus kita perjuangkan di negara kita tercinta ini. Insya Allah saya yakin dari Azikro ini lahirlah kadar-kadar luar biasa dari didikan Kiai Haji Arifin Ilham, dan luar biasa pula kita kemarin kehilangan Amer. Mudah-mudahan ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang saya hormati Ustaz Abdul Syukur, yang saya hormati Kiai Haji Peri Nur, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian, punten tidak saya absen satu persatu. Tadi sudah diabsen ada Kiai Haji Sobri. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka pengajian rutin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat Azikro dan semua pengurusnya. Allah berikan kekuatan, kemampuan di dalam kita memperjuangkan, majunya agama kita. Masya Allah, luar biasa. Saya kagum dengan Azikro yang perjuangannya luar biasa. Tadi Kiai Sobri sudah memaparkan segenap perjuangan Kiai Haji Arifin Ilham. Walaupun beliau meninggal masih muda, tapi jejak-jejak beliau inilah yang tidak terhitung banyaknya, dan insya Allah bisa diikuti oleh putra-putra beliau. Di bawah ada Alpi, ada Azka. Insya Allah saya yakin kadar-kadar beliau ini pun dididik oleh para kiai yang ada di Azikro ini dengan pendidikan yang luar biasa, insya Allah, amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya barangkali ambil sekilas tentang bagaimana pandangan Islam kepada perempuan. Karena saya bertemu dengan Umi Yuni ini, dia seorang perempuan sama dengan saya, dengan suami meninggal, putranya seminggu yang lalu juga meninggal dunia. Bagaimana sih yang namanya kita perempuan? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin. Kenapa? Lahir sekarang ketika Islam mengagungkan yang namanya perempuan. Kalau seandainya kita melihat sejarah zaman dahulu kala, yang namanya perempuan tidak ada harganya sama sekali, dianggap sebelah mata. Saya ambil contoh saja, misalnya di zaman Yunani kuno yang namanya perempuan oleh kaum laki-laki pada saat itu hanya dianggap sebagai pelampiasan nafsu birahi semata-mata. Oleh karena itu lihat dalam sejarah, tidak sedikit orang yang kaya raya, seorang pengusaha, seorang penguasa punya istri sampai 50 dan sekian banyak perempuan.
Saking perempuan pada saat itu di zamannya hanya dianggap sebagai, maaf dalam tanda kutip, pemuas nafsu birahi kaum laki-laki. Di zaman Romawi kuno yang namanya seorang perempuan oleh kaum laki-laki dianggap hanya sama dengan benda, sama dengan barang yang boleh ditukar dengan makanan, dengan minuman, dengan pakaian, dengan benda dan seterusnya. Saking perempuan tidak berharga. Bahkan di zaman Romawi kuno sejarah mengabarkan kepada kita yang namanya perempuan oleh ayahnya, kalau dia belum menikah oleh sisa termasuk dibunuh, ayah tidak terkena sanksi. Kalau perempuan tadi sudah menikah, maka kekuasaan berpindah kepada suaminya, termasuk dianiaya pun suami tidak akan terkena sanksi, karena pada zaman itu perempuan tidak berharga. Kita lihat lagi sejarah di zaman Hindu kuno yang namanya kita seorang perempuan, masya Allah, kalau seandainya suaminya meninggal dunia, mayat suaminya dibakar, maka istrinya wajib loncat ke pembakaran mayat suaminya, wajib ikut mati gosong, tanda perempuan tidak berharga. Aneh tapi nyata, sejarah juga mengatakan kepada kita kalau seandainya si istrinya yang meninggal dunia, suaminya tidak boleh dekat-dekat ke pembakaran mayat istrinya, artinya curang saat itu. Laki-laki luar biasa hebat dan berkuasa, perempuan tidak berguna. Bahkan pepatah Cina kuno mengatakan, kalau kita yang namanya perempuan berbicara, kaum laki-laki boleh mendengarkan perbicaraan kita perempuan, tapi tidak boleh percaya dengan apa yang dikatakan perempuan. Orang Hindu kuno mengatakan yang namanya api, ular, pisau lebih berharga daripada kita perempuan. Saat itu saking kita perempuan tidak ada harganya sama sekali. Dan ini berakhir sampai abad 17. Kita lihat sejarah juga di zaman jahiliyah. Kalau seorang suami meninggal dunia, kita yang namanya istri tidak mendapatkan warisan, bahkan kita para istri sama dengan benda yang lain yang harus diwariskan kepada anaknya, hanya yang laki-laki, perempuan tidak ada. Bahkan seandainya seorang suami meninggal dunia, tanda istrinya berduka, sejarah mengatakan kepada kita muka perempuan harus disilet atau pakai pisau biar rusak mukanya, tanda dia berduka. Bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita tentang betapa perempuan di zaman jahiliyah sebelum Islam datang dihina oleh kaum laki-laki. Mari pemirsa salah. Mari hadirin sekalian, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nahl 58:59. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi ayumsiku ala hunin am yadsuhu fiturab. Kalau seorang suami mendengar kabar istrinya melahirkan seorang bayi perempuan, merah padamlah wajah mereka karena malu, lalu dia bersembunyi dari kaumnya karena malu, atau dia rawat bayi perempuannya sambil sembunyi-sembunyi, atau bayi perempuannya dikubur hidup-hidup. Kita lihat hadirin, betapa kejamnya manusia sebelum datangnya Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, kalau para suami mendengar kabar istrinya melahirkan seorang bayi perempuan, 3 yang dikerjakan para suami. Yang pertama, dia bersembunyi dari kaumnya karena malu. Atau yang kedua, bayi perempuannya dia rawat tapi sambil sembunyi-sembunyi, termasuk yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab. Ketika istrinya melahirkan seorang bayi perempuan, dia sayang kepada bayi perempuannya, dia rawat, namun anak buahnya menghina beliau, tetangganya menghina beliau, mengejek beliau, dia tidak tahan, dibawalah anak perempuannya ke hutan, dia bunuh di dalam hutan. Itulah kenapa ketika Umar bin Khattab pertama masuk Islam, dia bercerita kepada besar kita Muhammad SAW, maka Rasul perintahkan Umar bin Khattab bertaubat dengan kesalahan yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam. Kita lihat setelah yang kedua, maka yang ketiga Allah menyatakan, dulu sebelum Islam datang para suami kalau istrinya melahirkan bayi perempuan, caranya yang ketiga, bayi perempuannya mereka kubur hidup-hidup.
Sejarah pula yang mengabarkan kepada kita, kalau seorang perempuan hamil tua tidak bisa di rumah sakit, tidak bisa di dokter kandungan, tidak bisa di bidan, tapi mereka menggali kuburan kecil. Kalau yang lahir seorang bayi laki-laki, dia gendong, dia pamerkan ke orang sekampung. Kalau yang lahir seorang bayi perempuan, didempang pakai kaki, dikubur hidup-hidup. Saking tidak berharganya yang namanya seorang perempuan sebelum Islam datang. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan perempuan. Bagaimana Al-Quran memuliakan perempuan. Kita lihat yang pertama asal kejadian. Apakah asal kejadian kita manusia, laki-laki perempuan sama apa berbeda? Kita lihat di dalam An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah berfirman dalam ayat ini, baik laki-laki maupun perempuan, kata Allah dari jiwa yang satu diberikan jawab pasangan Siti Hawa. Artinya, kalau kita melihat An-Nisa pertama sangat jelas buat kita bahwa baik laki-laki maupun perempuan asal kejadian kita sama, yaitu dari napas yang satu, jiwa Nabi Adam dengan Siti Hawa sama kata Allah. Kita lihat lagi di dalam Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kalian aku jadikan dari laki-laki dan perempuan. Kalian aku jadikan bersuku, berbangsa, bernegara untuk saling kenal mengenal. Yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang takwa. Dari surat Al-Hujurat ayat 13 pula buat kita bahwa kata Allah baik laki-laki maupun perempuan asal kejadiannya dari laki-laki dan perempuan, artinya laki-laki perempuan asalnya sama. Kita lihat lagi sekarang bagaimana Allah berfirman tentang asal kejadian manusia di dalam surat Bani Israil ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Telah aku muliakan anak Adam. Maaf Bapak Ibu sekalian, tidak Allah katakan aku muliakan laki-laki, tidak juga Allah katakan aku muliakan perempuan. Namun Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, aku muliakan anak Adam. Artinya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki maupun perempuan sama-sama dimuliakan. Bagaimana Allah muliakan laki-laki perempuan yang oleh Allah dikatakan bani Adam? Di antaranya, kalau di antara kita yang meninggal dunia, baik yang meninggal laki-laki maupun yang meninggal adalah seorang perempuan. Orang yang hidup punya 4 kewajiban: memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan. Coba kalau kita manusia tidak mulia, nggak bakal disuruh dimana. Jadi kata Allah, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum bil barri wal bahri. Aku angkut mereka di daratan, aku angkut mereka di lautan. Artinya dalam ayat ini Allah berfirman mengabarkan kepada kita, baik kita laki-laki maupun perempuan dipersilahkan naik kendaraan. Naik pesawat terbang laki-laki naik, perempuan naik. Naik kereta laki-laki naik, perempuan naik. Naik kapal laut laki-laki boleh naik, perempuan boleh naik. Artinya kata Allah dalam ayat ini, laki-laki perempuan berhak naik kendaraan. Warusaqnahum minat thayyibat. Aku berikan rezeki dan rezeki yang baik-baik. Maksudnya apa? Laki-laki perempuan berhak dengan rezeki. Bentar, misalnya kita dapat duit bikin rumah, laki-laki silahkan tinggal di rumah, perempuan silahkan tinggal di rumah. Kita punya rezeki kebeli pakaian, laki-laki silahkan mengenakan pakaian, perempuan silahkan mengenakan pakaian. Misalnya makanan, laki-laki boleh makan, perempuan boleh makan. Maaf, saya ini orang kampung. Dulu ketika anak-anak, kalau di rumah ada makanan enak, nenek kita bilang jangan dimakan ya, buat ayah. Yang saya aneh, ayahnya nggak mikir, anak isinya nggak dibagi. Padahal Allah mengatakan, waruzaqnahum minat thayyibat. Aku berikan rizki dengan rizki yang baik-baik. Artinya laki-laki dan perempuan kata Allah berhak
menikmati rizki yang diberikan kepada kita. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan aku sempurnakan bentuk kejadian manusia dibandingkan dengan bentuk kejadian makhluk yang lain. Kalau saya tanya Anda, Bapak Ibu hadirin sekalian, apa maksud ayat ini? Pernahkah Anda pergi ke Ragunan? Ngapain? Nengokin gua. Pertanyaan saya, cakepan yang nengokin, cakepan yang ditengokin? Cakepan yang nengokin. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Aku sempurnakan bentuk kejadian manusia dibandingkan dengan bentuk kejadian makhluk yang lain. Kita lihat buktinya. Kita dengan binatang berbeda. Binatang jalannya merangkak, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Sementara kita manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan kita tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan ada di bawah. Artinya apa kata Allah? Kalau kalian bertemu masalah, pergunakan otak, pergunakan akal sehat. Masya Allah, tadi kita mendengarkan bagaimana paparan yang disampaikan oleh Habib Kiai Sobri Lubis. Luar biasa luasnya perjalanan beliau, pengalaman beliau di pesantren. Beliau menyampaikan bagaimana perjuangan Kiai Haji bin Ilham. Kenapa? Karena mereka dan insya Allah kita semua tiap saat dan kesempatan mempergunakan akal sehat kita, bukan nafsu yang dibawa. Tuh manusia, setiap ada permasalahan kata Allah, pergunakan akal sehat, bukan nafsu yang di bawah. Itu perintah Allah, baik kita laki-laki maupun perempuan. Sekarang hadirin, bagaimana dengan hak dan kewajiban? Apakah laki-laki lebih hebat daripada perempuan? Kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Rasulullah sedang bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassakum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana Al-Qur'an, mana yang dua perkara? Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang hak dan kewajiban laki-laki perempuan? Kita lihat misalnya saja dalam masalah waris. Anda silahkan lihat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala au kathura nasibam maqruba. Laki-laki dapat bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya. Perempuan dapat bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak sesuai dengan ketentuan Allah. Sangat jelas dalam ayat ini kata Allah, laki-laki dapat warisan, perempuan dapat warisan. Artinya haknya sama. Cuman kenapa? Mungkin Anda bertanya, kenapa kaum laki-laki dapat warisan dua bagian, sementara kaum perempuan dapat bagian satu bagian? Karena kaum laki-laki banyak yang dikasih. Coba kita lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Laki-laki kepala keluarga, suami pemimpin buat keluarga, suami pengayom buat keluarga, suami pendidik buat keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Ibu-ibu kedengeran saya ngomong? Tolong perhatikan dan camkan, langsung praktekkan. Kata Allah, suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Di kita banyak perempuan yang sok jadi kepala keluarga. Di kita banyak perempuan yang sok menguasai suami, egois ngikutin hawa nafsu. Contoh, uang gaji diambil, uang insentif diambil, uang bonus diambil, SPJ diambil, uang naon deh, uang transport diambil, segala diambil. Hai para istri, ini salah dan Anda berdosa. Kenapa?
laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kita jawabannya lihat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Muhammad, kalau hamba bertanya tentang napakah yang baik, napakah yang terbaik yang pertama dikasih sama orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin. Ibu-ibu, Allah berfirman dalam ayat ini, yang namanya suami wajib ngasih makanan, pakaian, napakah buat ibunya. Di kita mah kebanyakan istri egois. Dia kan suami saya, wajib ngasih napakah sama saya. Betul, tapi Anda jangan lupa suami Anda tidak keluar dari belahan batu. Suami Anda punya ayah, suami Anda punya ibu, suami Anda punya saudara kandung. Sebelum bertemu dengan anak para istri, maka suami diurusin oleh ibunya, oleh ayahnya, oleh kakaknya, oleh adanya. Oleh karena itu kata Allah, para suami memberikan nafkah sebagian buat istrinya, sebagian buat ibu dan saudara kandungnya perempuan kalau dia miskin. Kedengeran ibu? Pertanyaan saya, berapa duitkah Anda ngasih duit sama mertua tiap bulan? Jawab dengan jujur. Jangan ketawa begitu. Berapa duitkah Anda ngasih duit? Berapa duitkah Anda ngasih duit tiap bulan buat mertua Anda? Kalau selama ini misalnya ada yang ngasih duit sana, suami Anda punya ibu yang boleh jadi sudah tua, maka suami Anda punya kewajiban memberikan nafkah kepada ibunya. Kedengeran? Di kita mah banyak yang aneh. Itu bini ke salon puluhan juta biar pipinya glowing. Apa Elma Tiana kan? Kalau mengkilat namanya glowing. Oh, ada Ustazah Elma Tiana kayak Sobri. Jadi pipinya biar glowing puluhan juta ke salon. Giliran mertuanya bengek, nggak dibawa ke dokter. Maka istri tadi berdosa di hadapan Allah. Harusnya seandainya pun suami kita tidak memberikan kepada orang tuanya, kita yang wajib menyadarkannya, karena ini merupakan kewajiban. Hanya hati-hati itu, perempuan ini harus tahu posisi. Saya sebagai istri dari suami saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, suami saya hebat, akhlaknya baik. Kenapa? Gara-gara didikan emaknya. Betul? Jangan kacang lupa dengan kulitnya. Ridallah bi ridal walidain, suhtullah bi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Rasulullah SAW bersabda, pintu surga yang paling luas yang ada di tengah, pintu birrul walidain. Sebetulnya kalau yang namanya seorang anak pengen masuk surga mudah banget. Carilah ridho daripada orang tua kita. Betapa yang namanya ridho daripada orang tua ibadah yang paling hebat dibanding yang lain. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mana orang ibadah yang paling baik?" Rasul bersabda, "Sholat di awal waktu." Apalagi Rasulullah berbakti sama orang tua. Apalagi Rasulullah berjihad di jalan Allah. Artinya apa? Berbakti sama orang tua diapit dengan ibadah yang hebat. Sholat 5 waktu pada waktunya, berjihad di jalan Allah, di tengah-tengah bakti sama orang tua. Betapa tingginya nilai orang yang berbakti sama orang tua. Saya mengajar dari Az-Zikra ini, yuk, yang selama ini cuek dengan orang tua, robah. Tanpa orang tua kita nggak bakal siapa-siapa. Karena apa? Dengan kita bakti sama orang tua senang dan bahagia. Ini merupakan tiket surga bagi kita. Bersyukur Anda yang orang tuanya masih ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat orang tua kita dan kita juga semua. Amin. Sekarang kita lihat bagaimana sih amalan yang Allah terima, apa hanya dari laki dari perempuan. Selama ini kita pernah dengar doa anak laki-laki lebih mujarab daripada doa anak perempuan. Tidak.
anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Ali Imran 195. Aku akan menerima amalan orang yang beramal, baik dia seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Allah berfirman dalam ayat ini, laki-laki beramal diterima oleh Allah, perempuan beramal diterima oleh Allah. Pernah beberapa kali ada orang nanya, kalau seorang perempuan mimpin doa nggak bakal dikabul? Tidak. Karena Anda silakan lihat An-Nahl 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl 97. Barang siapa yang beramal baik, beramal soleh, baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku berikan kehidupan mereka yang lebih baik daripada kemarin. Amin. Artinya apa? Dari ayat ini sangat jelas buat kita, yang beramal soleh laki-laki, yang beramal soleh perempuan, selama mereka beriman kepada Allah, niat ibadah mereka libtigha'i mardatillah, mengharapkan ridhonya Allah, diterima oleh Allah. Ada dua di sini Allah janji. Yang pertama, kata Allah, hidup mereka lebih baik daripada kemarin. Yang kedua, dalam ayat ini Allah menjanjikan, baik laki-laki maupun perempuan, apa yang Allah janjikan diberikan pahala melebihi apa yang kita lakukan selama ini. Bukankah Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi, siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi, siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia untung. Ibu-ibu, mau untung mau rugi? Kalau Anda mau untung, kita berusaha setiap saat dan kesempatan merubah kehidupan ke arah yang lebih baik, arah yang lebih baik. Kenapa? Anda lihat Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Kita lihat, Allah berikan otak kecil, memori di sini. Mata manusia nggak kayak ayam kiri kanan, mata manusia nggak kayak ikan kiri kanan, tapi ke depan. Apa maksudnya? Tata letak anggota tubuh dalam tubuh kita merupakan gambaran bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku. Kata Allah, yang lalu sudahlah berlalu. Kalau kalian pengen maju, song-song masa yang akan datang, insya Allah, karena kita sudah niat ingin menjadi orang yang beruntung, pulang dari Az-Zikra ini lebih baik amal ibadah kita. Allah menjanjikan, siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup mereka aku jadikan lebih baik. Amin. Dan mereka diberikan pahala yang luar biasa melebihi apa yang dia lakukan. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Siapa yang datang kepada Allah dengan melakukan perbuatan baik, pahalanya 10 kali lipat. Ini maha adilnya Allah. Kalau kita melakukan perbuatan baik, pahalanya minimal 10 kali lipat. Makanya hidup jangan pakai matematika manusia, tapi pakailah matematikanya Allah. Mana contohnya? Contoh, kalau kita sembahyang ngeluparin sendirian di rumah, pahalanya 1. Berjamaah di masjid, apalagi masjid Az-Zikra, Masya Allah, mewah luar biasa hebat, dengan niat karena Allah, pahalanya 27 kali lipat. Kalau 1 kali 1 dalam matematika kita 1, matematikanya Allah 1 kali 1 sama dengan 27. Anda bayangkan? Sedih juga kita, corona 2 tahun, Kiai Sobri berdoa, kita semua berdoa, mudah-mudahan jangan sampai ulang tahun yang kedua. Biasa berangkat bolak-balik, sekarang nggak bisa kita berangkat ke Mekah, nggak haji, nggak umroh. Padahal Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, apa kata beliau? Siapa yang sholat di masjidku, di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali lipat. Siapa yang sembahyang di Masjid Haram, pahalanya 100.000 kali lipat. Maksudnya apa? Kalau kita pakai matematika manusia, 1 kali 1 adalah 1. Tapi kalau pakai matematikanya Allah, 1 kali 1 sembahyang di Masjid Nabawi
Di Haram beda lagi, 1 kali 1 100.000 kali lipat. Beda kan hitungan Allah dengan kita. Di Aqsa di Palestina 1 kali 1 500 kali lipat. Apalagi kalau kita bersedekah, Masya Allah banyak pahalanya. Bisa 700 wasiun alim, lebih banyak dari itu. Makanya saya ngajak kepada kita di para perempuan, karena kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuliakan daripada dulu sebelum Islam datang. Kita lihat, innal muslimina wal muslimin, innal muslimina wal muslimin wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat, was shadiqina was shadiqat. Kemudian was-shadiqina was-shadiqat, was-sabirina was-sabirat, wal khashiina wal khashiat, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, wal hafidina furujahum wal hafidat, wad dzakirina Allah katsiran wad dzakirat, adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Al-Ahzab 35. Muslim laki-laki, muslim perempuan, orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, orang yang taat kepada Allah baik laki-laki maupun seorang perempuan, orang yang jujur yang benar baik laki-laki maupun perempuan, orang yang bersabar baik laki-laki maupun perempuan, orang yang khusyuk dalam ibadah baik laki-laki maupun perempuan, orang yang banyak sedekah baik dia laki-laki maupun dia seorang perempuan, orang yang banyak berpuasa baik laki-laki maupun perempuan, orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya baik laki-laki maupun perempuan, orang yang banyak zikir kepada Allah baik laki-laki perempuan, maka mereka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka mendapat pahala yang luar biasa banyak dari Allah. Dari ayat ini sangat jelas buat kita, kata Allah, muslim laki-laki perempuan sama di hadapan Allah. Orang yang beriman laki-laki, orang yang beriman perempuan sama di hadapan Allah. Orang yang jujur laki-laki, orang yang jujur perempuan di hadapan Allah sama. Orang yang taat laki-laki, orang yang taat perempuan sama. Orang yang bersabar baik laki-laki maupun perempuan sama. Orang yang khusyuk dalam ibadah baik laki-laki maupun perempuan, kata Allah, mereka sama di hadapan Allah. Orang yang banyak bersedekah baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan di hadapan Allah sama, kata Allah. Orang yang banyak berpuasa baik laki-laki maupun perempuan sama. Orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya baik laki-laki maupun perempuan sama. Orang yang banyak zikir kepada Allah laki-laki maupun perempuan sama. Semua dosa mereka diampuni oleh Allah dan mereka mendapat pahala yang banyak. Jadi artinya dari sekian banyak ayat Al-Quran bahwa laki-laki perempuan punya hak yang sama. Namun jangan ngeluh jadi perempuan. Anda silakan lihat Al-Baqarah 228. Walahunna bisul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajat. Perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki di dalam cara yang ma'ruf. Laki-laki 1 derajat di atas perempuan. Apa maksudnya? Sehebat bagaimanapun kita perempuan, pulang ke rumah hargai suami kita, karena dia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sekarang, apakah yang digoda oleh setan hanya laki-laki? Apakah yang digoda oleh setan hanya perempuan? Ternyata laki-laki dan perempuan, kata Allah dalam Al-Quran, sama-sama digoda oleh setan iblis. Kita lihat, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tum haitsu syi'tuma fala taqrabu hadis syajarah fatakuna minal zalimin. Al-Baqarah 3. Adam Hawa diam-diam tinggal di surga, makan makanan yang ada, minuman yang ada, pakaian ada. Cuman satu doang tuh, jangan kau sentuh tuh, jangan dekati tuh pohon itu. Kalau kau mendekatinya, Anda termasuk orang yang zalim. Setan dendam, setan dengki, benci, ingin menghancurkan Adam dengan istrinya dan turunnya. Anda silahkan lihat Al-A'raf 16-17. Fabima aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim summa la
atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata setan, ya Allah, Engkau telah mencap saya sebagai makhluk yang tersesat. Dari mulai saat ini aku akan halang-halangi turunan Adam dari jalan yang lurus. Aku goda mereka dari depan, belakang, kanan dan kiri. Digoda oleh setan Adam. Bagaimana godaan setan? Anda silakan lihat surat Toha 120. Ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Wahai Adam, engkau aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau engkau mengambil maka engkau akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Masya Allah, hadirin sekalian, sangat jelas dalam ayat ini manusia suka dengan godaan, manusia suka dengan janji, manusia suka dengan iming-iming. Nabi Adam sudah jelas kata Allah, mendekatinya saja akan menjadi orang zalim, digoda oleh setan iblis. Kalau engkau mengambil buahnya, memakan buahnya, akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Akhirnya dikatakan Nabi Adam, Siti Hawa makan itu buah. Kuldi itu setan yang ngasih nama. Apa yang terjadi? Anda lihat Al-Baqarah 36. Fazallahuma syaitan farajahuma mimma kana fi. Lalu keduanya Adam dengan Hawa digelincirkan oleh setan. Mereka turun dari surganya Allah yang mereka nikmati selama ini. Apa yang terjadi? Dalam ayat ini artinya Allah menyampaikan kabar kepada kita yang digoda oleh setan bukan hanya perempuan tapi laki-laki dan perempuan. Maksud saya apa? Karena saya banyak orang curhat. Kalau suamimu suatu saat selingkuh, kebanyakan itu cewek yang ngunyang-ngunyang salah kali. Kalau suami Anda gak goda setan, gak bakal main cewek. Betul bapak-bapak? Jangan salahkan kami perempuan, enak banget. Tuh ada pelakor, kalau nggak ada pebinor pengambil bini orang, nggak bakal ada pelakor. Setuju ibu? Cewek mulu disalahin. Gara-gara pelakor tuh rumah tangga saya hancur. Kalau laki lu bukan pebinor, nggak bakalan ada pelakor. Laki lu centil. Jelas dalam ayat ini bahwa Allah menggoda bukan hanya perempuan tapi laki-laki dan perempuan. Tapi sayang Kiai Haji Abu Sobri Lubis, di negara kita polisi salah kaprah. Kalau pengen ngabisin pelacur, pengen ngabisin perzinahan, pengen ngabisin yang namanya itu orang-orang yang berbuat zina, rata-rata polisi ngerazia SK-nya doang salah. Yang zina gak hanya perempuan, kalau laki-lakinya nggak ada nggak bakal zina kan? Iya apa iya? Tuh dia jangan. Masa zina perempuan aja nggak bisa? Tidak bisa hanya menyalahkan perempuan. Dua-duanya sarwa gelona gelo kabe. Nah apa maksudnya? Laki-laki perempuan pasti suatu saat kena godaan setan karena berusaha depan, belakang, kanan, kiri. Tapi yang kita jangan lupa, Nabi Adam setelah melakukan dosa mengikuti kemauan iblis, bagaimana dia bertaubat, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Al-A'raf ayat 23. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maksudnya apa? Karena kita manusia biasa yang pasti suatu saat tergoda oleh setan iblis, kata Allah langsung bertaubat. Nabi Adam saja langsung mengakui Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Ini pelajaran. Sekarang tadi yang digoda setan, laki-laki digoda, perempuan digoda. Sekarang dalam Islam, apakah yang harus belajar nyari ilmu hanya laki-laki atau hanya perempuan, atau laki-laki perempuan berhak belajar nyari ilmu?
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nyari ilmu punya wajib bagi laki-laki perempuan. Makanya Kiai Haji Arifin Ilham hebat membuat azikro semenjak di Mampang. Masya Allah, sampai di sini laki-laki ngaji, perempuan ngaji. Ini luar biasa ini. Karena kita berhak. Salah kalau kita punya anak laki-laki, punya perempuan, bilang sama anak perempuan, "Nek, gak usah kuliah, kamu mah perempuan, sehebat bagaimanapun yang namanya perempuan pasti ke dapur." Salah ini. Kenapa? Wallahul ladzi ada lihat di dalam Al-Mulk ayat 15. Allah ciptakan bumi yang mudah dijelajahi. Jelajahi seluruh alam dunia, cari ilmunya, cari rezekinya, makan sebagian, kalian kembali kepadaku. Dalam ayat ini yang wajib nyari ilmu bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan. Laki-laki, perempuan silahkan keliling dunia. Kata Allah, nyari ilmu kewajiban kita. Sekarang tidak usah yang namanya nyari ilmu di zaman Nabi besar kita Muhammad SAW pun perempuan belajar ilmu agama. Sampai Rasul mengatakan, kalau kalian pengen belajar ilmu agama, belajar kepada Al-Humairah Siti Aisyah. Kita lihat sekarang yang wajib bekerja apakah hanya laki-laki, apa hanya perempuan, atau laki-laki dan perempuan? Kita lihat di dalam At-Taubah 105. Wa qul i'malu fasarabalakum rasul mu'minun, bekerja kalian, Allah, Rasulnya dan orang yang beriman akan melihat hasil pekerjaan kalian. Dalam ayat ini Allah tidak katakan laki-laki yang bekerja, tidak dikatakan perempuan yang bekerja, namun wa qul i'malu, bekerja kalian. Artinya kata Allah, laki-laki perempuan kenapa tidak bekerja? Masya Allah. Kalau punten ya Kiai Haji Sobri dan semua para kiai, saya hanya menyampaikan sebagai perempuan. Kalau seorang perempuan dilarang mencari uang dengan alasan apapun, yang khawatir tiga. Coba Yun, tiga. Satu, kalau suami Anda baik, duitnya banyak, dia setia dengan istrinya, boleh jadi. Namanya juga dunia. Bapak-bapak kan kadang-kadang lihat yang bohai jelalatan. Seandainya suatu saat suami Anda selingkuh, jelalatan, lihat cewek yang lebih muda, lebih bohai daripada kita, kalau kita tidak punya penghasilan, sakitnya di sini. Iya apa iya? Tapi seandainya kita punya penghasilan, walaupun sedikit, sakitnya mungkin 50%. Alhamdulillah saya punya penghasilan. Titik. Dua. Hai ibu-ibu, kita sama-sama perempuan. Ini Quran saya bahas. Seandainya kita perempuan tidak punya penghasilan, boleh jadi suami kita baik, duitnya banyak, sayang sama istri, kita tidak tahu takdir menentukan yang lain. Boleh jadi suami Anda sakit, stroke, menyon, ngiler, ngoweh, ngeplek. Kalau kita tidak punya penghasilan, insya Allah ikut stroke. Dengar ini kalau nenek-nenek ngomong. Tapi kalau kita punya penghasilan, berpikir minimal buat makan cukup, tinggal pikir buat berobat suami. Setuju Anda? Titik. Tiga. Seandainya kita perempuan tidak punya penghasilan, suami kita baik, suami kita duitnya banyak, ngasih duitnya baik, setia sama istri, boleh jadi umur kita tidak tahu. Likulli ummatin ajal, kata Allah. Siap manusia pasti bertemu dengan ajal. Saya jauh-jauh lihat orang, suami saya meninggal tahun 2000. Kalau kita perempuan nggak bisa nyari duit, minta sama siapa? Makan aja kita yang nyari. Tolong bapak-bapak di bawah dengerin saya ngomong nih. Jangan Anda melarang istri Anda nyari duit. Umur tidak tahu. Ada suami meninggal, istrinya nangis. Ayah, siapa yang ngasih makan? Ayah, siapa ngasih bayaran? Tahu suami meninggal, nangis. Makan dari mana? Dia udah meninggal. Hai ibu-ibu, saya kasih semangat nih. Saya seorang motivator. Yuk bangkit dari keterpurukan. Kita walaupun perempuan wajib berusaha, punya
penghasilan walaupun tidak kerja di luar. Oke? Siap Anda? Anda lihat kalau nggak percaya. Al-Baqarah 128. Inna Safa wal Marwata min syairillah, dan seterusnya. Saya yakin jamaah Zikrah sudah hafal semuanya. Kalau kita haji, kalau kita umrah, kita sa'i, menampak lazim perbuatan Siti Hajar. 3.600 tahun yang lampau, perempuan yang bernama Siti Hajar, suaminya pergi ke Palestina menyebarluaskan agama, dia tidak tinggal diam, lari ke Safa nyari air gagal, bangkit, lari ke Marwah nyari air bangkit, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Hai para perempuan, jangan tinggal diam. Kita doyan makan, suka dengan pakaian, semakin banyak penghasilan, makin banyak orang yang kita bantu, betul? Jangan tinggal diam. Jualan kudung kek, jualan si kuning kek, jualan gado-gado kek, jualan kudungan, jangan merasa hina. Kenapa? Allah mengajarkan dalam ayat ini, inna sofa wal marwah, sofa ketegaran jiwa, sofa kesucian hati. Artinya orang lain bisa, saya pasti bisa. Sofa kesucian hati, saya bekerja karena Allah, bukan pengen dipuji oleh orang. Yuk jangan tinggal diam, bergerak. Walaupun bukan kerja di luar, buka warung di rumah, anak keurus, rumah tangga keurus, duit dapat tuh. Perempuan jangan tinggal diam. Jangan hanya minta sama suami. Kalau suami anak baik sih nggak masalah. Kalau suami Anda ada PPL IT, saya jamin begitu Anda minta nggak dikasih, nangis. Percuma nangis. Jelas Bu? Sekarang kita yang namanya perempuan boleh kok bekerja. Siti Hajar tuh lari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Marwah mensyukuri nikmat, alhamdulillah bagi saya. Marwah artinya menghargai orang lain, jangan sombong. Marwah memaafkan kesalahan orang. Itulah dalam kita bekerja. Bersyukur dengan nikmat Allah, hargai orang lain, jangan merasa hebat, karena tanpa orang lain kita bukan siapa-siapa. Maafkan kesalahan orang agar kalau kita berbuat salah, orang lain memaafkan kesalahan kita. Sekarang kita lihat lagi selanjutnya di dalam surat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ila fa'aghna, bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Sejarah mengabarkan kepada kita, Nabi besar kita Muhammad SAW itu pegawainya Siti Hadijah. Siti Hadijah pengusaha yang hebat, yang luar biasa. Namun ayat ini menyatakan Siti Hadijah rela mengorbankan kekayaannya buat perjuangan suaminya menegakkan akidah Islamiyah. Pelajar lagi ibu-ibu buat kita, kalau kita lebih banyak penghasilan daripada suami, jangan songong, hargai suami. Kalau kita punya uang, suami boleh dibagi buat menegakkan akidah Islamiyah, tapi kalau buat main cewek jangan dibagi. Tuh. Ini ayat, Masya Allah. Makanya bangkitlah jadi seorang perempuan. Perempuan itu hebat dalam agama Islam. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iyya al-mar'atu sholihah. Dunia ini perhiasan, perhiasan terindah di alam dunia perempuan yang solehah. Insya Allah yang hadir di Az-Zikrah semuanya perempuan-perempuan yang solehah. Amin. Sekarang betapa hebatnya seorang perempuan. Suatu saat seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang dimuliakan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Masya Allah, matiin 3 kali lipat daripada ayah. Kenapa kita perempuan diagungkan oleh Allah? Ada 3 yang kita perempuan bisa melakukannya, bapak-bapak tidak. Mengandung, melahirkan, menyusui. Allah berikan kelebihan buat kita. Makanya jadi perempuan jangan tinggal diam, bersyukur dengan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Rasul mengatakan, al-mar'atu yamadul lil bilad, idza salahat salahat wa idza fasadat fasadat. Perempuan tiangnya negara. Kalau perempuan hebat, negara akan hebat. Kalau perempuannya letoy, negara akan hancur. Saya yakin dari wajah-wajah Anda perempuan-perempuan yang hebat. Masya Allah, luar biasa. Berikan kekuatan, kemampuan. Kenapa? Allah berfirman, wal yasalladzina la tarqu min hulfin dzurriyyatan di'afa. Dalam kalian takut meninggalkan turunan yang doib, yang lemah fisik, lemah mental, lemah iman, lemah Islam, lemah ekonomi, lemah ilmu pengetahuan, lemah segala-galanya. Jadilah
kita orang kuat, anak turunan kita yang kuat. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nisa ayat 9. Makanya kita ini perempuan. Rasul pun mengatakan madrasatul ula. Ibu ini adalah pendidik pertama buat anak-anak. Makanya kalau jadi perempuan, jadi ibu harus pinter. Bagaimana mendidik anak kita pinter? Kalau emaknya DO, iye apa iye. Makanya yuk cari ilmu sampai kemanapun di jalan yang Allah ridho, biar kita benar-benar seorang ibu pendidik pertama buat anak-anak kita, punya kemampuan, punya kebisa mendidik anak-anak kita biar menjadi anak-anak yang kuat. Jangan sampai anak katakan yang namanya perempuan nggak usah sekolah, salah. Karena dalam Islam Anda silahkan lihat betapa hebatnya perempuan-perempuan di zaman Nabi besar kita Muhammad SAW. Anda lihat bagaimana Siti Harijah, Anda lihat bagaimana Siti Aisyah, Anda lihat bagaimana Ummu Salamah, Anda lihat bagaimana Rabi'ah al-Adawiyah, Anda lihat yang namanya Siti Aisyah, Anda lihat cucunya Nabi besar kita Muhammad SAW, Sayyidah Sakinah, Anda lihat gurunya Imam Syafi'i, satu di antaranya seorang perempuan yang bernama Sayyidah Sunnah. Anda lihat di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang perempuan yang bernama Asifah, cerdas luar biasa. Saking cerdasnya oleh Umar bin Khattab diangkat menjadi kepala pasar kota Madinah. Yuk, saya mengajak kita sesama perempuan. Masya Allah, masa yang muda-muda kalah sama nenek-nenek. Maju terus selama Allah ridho, maka insya Allah Allah berikan keberkahan buat kita semua. Baik hadirin sekalian, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.